Iya, halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Luar biasa ya? Luar biasa, mantap sekali ya. Dari tadi memang sudah dalam persiapan beraktivitas di mungkin Tribuners juga yang menyaksikan di rumah ya. Saat ini kita live streaming lewat Facebook dan YouTube. Mungkin bertanya-tanya ini sebenarnya lagi event apa dan di mana. Nah, saat ini kita sedang berada di BSIP Tanaman Palma. Dan di hari ini hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 kita akan ada event cooking demo bersama Sasa yang tentunya bekerja sama dengan Tribun Manado yang melibatkan UMKM dan kemudian juga bekerja sama dengan BSIP Tanaman Palma. Jadi saat ini kita akan masak-masak di tengah perkebunan kelapa. Luar biasa sekali hari ini. Dan untuk itu sebelum kita memulaikan masak-masak hari ini, saya akan undang dulu Ibu Rida Admianti selaku Head of Stakeholder Relation perwakilan dari PT Sasa Inti Head Office Jakarta untuk mungkin sambutan atau menyapa semua yang hadir hari ini, juga Tribuners atau Sasa Gengs yang menyaksikan. Ya, silakan Bu, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Sasa Gengs. Siang-siang. Apa kabar? Aduh, ini acaranya nggak formal, jadi kita happy-happy ya, boleh ya? Ya, acaranya sudah luar biasa di tempat yang sejuk, bagus, indah. Jadi kita happy-happy ditambah lagi kalau tambah indah dengan apa, Chef? Apa? Apa? Kurang Oke, komplit ini segala sesuatu itu kalau nggak ada yang disantap ya. Jadi mari kurang kita makanan. kurang makanan, baik. Jadi mari kita berbagi keceriaan, kebahagiaan seperti misinya PT Sasa Inti menjadi perusahaan, visinya menjadi perusahaan makanan terdepan dari Indonesia. Misinya adalah membagikan kebahagiaan melalui makanan yang mudah disajikan, lezat dan sehat. Nanti kita buktikan apakah yang jago masak chefnya, apakah ibu-ibu sekalian bisa masak dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Betul ya, Chef? Betul, Oke, itu saja. Selamat menikmati acara. Selamat siang semuanya dan selalu happy. Sasa, Melesatkan. Sasa, Melesatkan. kurang ramai. Sasa. Melesatkan. Oke, tunggu sebentar Ibu. Boleh, Iya, jadi kemarin kan ada event di Amurang nih Bu. Ya. Nah mungkin Ibu bisa ceritakan sedikit event apa sih kemarin pemecahan rekor muri itu? Oh ya. Iya. Jadi kemarin kami memang ada acara pemecahan rekor muri di Amurang, di Minahasa Selatan. Kenapa di sana? Karena mungkin Bapak Ibu sekalian juga nggak tahu ya bahwa di Amurang itu ada pabrik Sasa Santan yang ini. Jadi ini nggak main-main loh, ini sudah diekspor. Jadi sangat sayang kalau produk yang sudah begini terkenal, sudah diekspor, tapi teman-teman yang ada di sini justru nggak tahu bahwa ada produk pabriknya di sini gitu ya. Nah, Sasa itu adalah produk asli Indonesia. Jadi kami mau mengangkat sesuatu yang asli Indonesia, kita angkat menjadi besar keluar. Seperti itu. Jadi makanya kami mau mengangkat juga teman-teman UMKM makanan asli Indonesia. Kenapa UMKM? Karena UMKM itu tentu yang paling berjasa di dalam melestarikan makanan Indonesia. Jadi makanya kita gandeng, dan kemarin itu sajian makanan olahan santan Nusantara terbanyak. Ya. Jadi hampir 2.000 olahan makanan kemarin dengan Pak Bupati juga. Lalu yang menjadi ciri khas lain uniknya, kemasannya tidak pakai plastik, tetapi kita pakai yang ramah lingkungan. Semuanya bungkusnya pakai daun pisang, pakai batok kelapa, pakai bulu, pakai daun woka gitu ya. Jadi kita juga mau mengajarkan kepada generasi muda, mari kita mencintai planet kita juga. Jadi people profit mesti cuan ya, tetapi juga tetap kita bisa lestari semuanya itu. Baik Ibu, dan mungkin untuk lengkapnya kita dari tim Tribun sudah menyediakan cuplikan dari event yang kemarin. Untuk itu mari kita saksikan bersama-sama cuplikan event kemarin yang diadakan pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 di Amurang, Minahasa Selatan. Untuk Ibu Rida dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Ibu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya mau sedikit menyampaikan pesan dari Pak Rudolf selaku CEO PT Sasa Inti. Beberapa waktu yang lalu di di media sosial itu ramai tentang Crazy Rich. Apakah salah tentang Crazy Rich ini? Tentunya enggak. Semua orang juga pengen jadi kaya ya. Semua orang berlomba-lomba bekerja keras supaya bisa kaya. Lalu apa yang salah? Yang salah adalah hanya pamer saja tapi tidak mau berbagi. Jadi Pak Rudolf punya satu ide yang luar biasa cemerlang. Pak Rudolf punya ide yang namanya Crazy Kind, seperti yang kaosnya dipakai oleh teman-teman dari Minsa. Jadi mari kita tergila-gila tapi bukan dengan rich-nya. Kita ikut gilanya saja tapi kita ikut gila untuk berbuat kebaikan. Kita memperkenalkan kepada generasi muda bukan hanya makanan-makanan ala Korea, bukan hanya makanan yang kekinian ala Jepang atau Prancis atau Itali, tetapi kita mau juga melestarikan makanan Indonesia yang tentunya sebagian besar diolah menggunakan santan. Pemecahan rekor muri sajian makanan olahan santan dan kelapa terbanyak di Minahasa Selatan di tempat ini. Terima kasih Ketuan Kepelawiran Cita. Sajian masakan Nusantara terbanyak 1993 tadi yang menggunakan bumbu santan sebagai rekor dunia muri. Piagam penghargaan rekor dunia muri nomor 11052/R.Muri/7 Romawi/2023 dicatatkan atas rekor sajian masakan Nusantara terbanyak menggunakan bumbu santan. Dipersembahkan kepada yang kita banggakan bersama, Sasa Santan. Baik Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Minahasa Selatan kembali menerima penghargaan. Kita beri aplaus dulu untuk PT Sasa Inti yang sudah menyelenggarakan event yang luar biasa kemarin dan hari ini juga tentunya. Dan memang acara kemarin luar biasa, antusias dari warga sekitar, karena memang setelah dinilai makanannya itu dibagikan untuk siapa saja yang datang. Itu dinikmati kurang lebih 1993 ya kalau nggak salah Kak, porsi makanan yang dibagikan dan disantap bersama-sama pada saat itu. Dan kemudian pada saat ini, tanpa berlama-lama lagi, karena memang ini dapat lihat muka-mukanya udah lapar semuanya ini. Ah iya Chef. Nah sebelumnya saya perkenalkan dulu ya Chef hari ini. Memang sudah tidak asing lagi karena memang sudah beberapa kali ya tampil di Tribun. Oh yang sudah kedua, oke Chef. Dan saya saat ini sudah bersama dengan saya Chef Igo. Ya apa kabar Chef? Sehat terus. Aman? Iya. Iya, sehat ya Chef. Jadi ini sudah keberapa kali ke Manado? Kedua. Mie pakai cakalang ya? Bersantan. Daging, oke. Ya, Chef ikut waktu di event kemarin kan, Chef ya? Kemarin iya. Jadi kemarin saya terinspirasi dari makanan yang begitu banyak. Saya lihat di sini konronya pakai santan, apa juga pakai santan. Terus mereka dengan kreatifnya kemarin asam-asam juga. Okay. Saya penasaran asam-asam kayak gimana, saya cobain. Nah, coba hari ini saya akan buat recreate masakan mereka. Jadi asam-asam semua basantan ya, semua basantan mereka bilang. Iya. Jadi saya pengen kasih tahu, pabrik itu dekat loh, cuman 3 jam dari sini, pabriknya Sasa ini.
Iya, 3 jam. Cuman, di Jakarta 3 jam cuman segini 3 jam. Di sini 3 jam di ujung belakang gunung. Serius di Jakarta Masih 3 jam termasuk tuh dekat ya, paling Chef? di belakang sini 3 jam macetnya kalau Jakarta. Nah, jadi di Minahasa Selatan, Amurang, dekat Amurang, itu pabriknya Sasa, kemasan 65 dan 200 dan 1 liter itu, dia ada namanya Sasa Santan. Di sini tagline-nya asli santan. Chef kok jauh banget, jadi Sasa tuh punya pabrik 3. Nah, Sasa pabriknya ada 3, di Cikarang, di Amurang, sama di Probolinggo. Nah, Probolinggo sama Cikarang semua di dalam Pulau Jawa. Kenapa yang santan nyangsang sendiri di sini, Amurang? Kenapa? Karena seperti bisa dilihat di sini balitnya aja meneliti tentang pohon palma, Iya. termasuk pohon kelapa. Jadi kita pengen dekat dengan sumbernya. Sumbernya dan kelapa terbaik. Katanya kelapa pesisir dan kelapa dalam beda ya. Jadi kita pengen dekat sumber terbaik, yaitu di Minahasa Selatan. Minahasa Selatan, Tuh. iya. Jadi kemarin salah satu ini program kita biar ngasih tahu bahwa kita mecahin rekor muri Indonesia dengan masakan santan terbanyak. Terbanyak, Yes. iya betul sekali. Jadi Ya. ini terinspirasi dari menu yang Dari kemarin. ibu kemarin, Wah, benar. luar Cuman kita biasa. lengkapi. Jadi di sini kondimen masakan pertama ini adalah intinya nasi kuning. Cuman kalau nasi kuning lauknya apa-apa macam-macam ya. Kalau cakalang lagi agak bosan. Saya akan sedikit membuat sate lilit. Cuman saya campur dengan roa. Roa yang sudah dihancurkan. Habis itu kita masak asam daging. Asam daging pakai santan Sasa. Sate lilit juga pakai santan Sasa. Sama bakwan jagung atau bakwan apa di sini? Bunga papaya. Coba kita buat bakwan. Biasanya kan ditumis saja ya. Nah, ini kita buat bakwan. Jadi rasanya ada gurih, pahit. Nah, nanti kita cobain. Luar biasa sekali. Jadi hidup mah manis terus. Nah, kita buat di sini ternyata selain santan Sasa baru tahu ada santan Sasa. Di sini juga pada baru tahu. Oh ya, produk pertama di sini ada yang tahu nggak? Nih UMKM dan para ibu-ibu sekalian, ada yang tahu produk pertamanya Sasa? Ayo, apa Bapak Ibu? Yes, betul, micin. Dari 1964. Produk micin. Iya. Iya. Produk pertamanya itu adalah micin. Dari 1964 produk pertamanya adalah micin ya. Nah, rumor di luar sana bikin bodoh, bikin bego, bikin kanker, bikin segala macam, tolong jangan didengarkan ya. Kenapa? Pada intinya itu Sasa itu kepanjangan adalah sari rasa. Sari rasa Tahu ya, Sasa. Sasa itu sari rasa. Jadi sari rasa. Sedangkan MSG atau MNG itu glutamat mononatrium glutamat, natrium atau sodium itu kurang lebih hampir sama kayak garam, cuma dia memberikan rasa gurih. Dan glutamat tuh intinya adalah sari. Jadi glutamat tuh terdapat di makanan sehari-hari, di air susu ibu ada glutamatnya, di tomat, di cabai itu ada glutamatnya. Jadi intinya sari. Nah, sedangkan Sasa terbuat dari apa? Dari tetes tebu yang difermentasikan. Tetes tebu difermentasikan, kita kristalisasi, jadinya si micin. Itu bikin apa sih? Bikin makanan gurih, bikin makanan mencampur semua rasa masakan menjadi lebih enak. Itu dia. Jadi Melesatkan rasa ya. tuh ada asin, ada pahit, ada asam, ada manis, dan terakhir tuh umami atau gurih. Gitu ya. Nah, kita mulai langsung aja ya. Saya udah lapar banget nih. Ya, langsung aja Chef. Nasi langsung. kuning udah saya masakin. Tenang, nasi kuning udah duluan ya. Itu krusial soalnya ya. Jadi nasi kuning resepnya gimana sih? Macam-macam. Kalau resepnya ibu-ibu pasti di sini bedanya adalah dengan nasi kuning di Jawa. Itu dia di Pulau Jawa dia biasanya ada yang nambah lengkuas. Terus dia nggak pakai daun pandan. Di sini pasti daun pandan pasti pakai ya. Habis itu serai, daun salam tuh pasti pakai, dan santan. Perbandingannya berapa sih? Kalau saya biasanya 1:2, 1:1,5. Jadi nasinya berasnya 1, dicuci, airnya 1,5 liter. Jadi 1 kilo sama 1,5 liter. Nah, tergantung berasnya ya. Berasnya kadang-kadang ada yang kuat air, ada yang nggak kuat air. Kalau kuat air mungkin bisa sampai 2 liter. Jadi 2 liter tuh satu. Santannya berapa, Chef? Kalau santan saya pakai satu ini aja. Jadi Chef kok santannya nggak banyak. Saya nggak pengen kalau terlalu banyak dia akan terlalu gurih, terlalu enak untuk nanti dicampur lauk-lauk lain dia akan susah. Gitu ya. Jadi 1:2. Ini santannya 200 ml aja, sisanya air. Sip, kita nyalain. Langsung aja nih Chef. Tuh kompornya sampai habis. Nanti sebentar. Diganti dulu. Ada asisten mungkin. Chef Lengki. Boleh? Chef Lengki boleh langsung dibagi nasinya. Biar nggak usah lama-lama lagi. Nah, kita biasain kalau masak, kita mulai masak. Kita biasain kalau masak itu adalah masakan yang paling lama dulu.
Ya, biasain paling lama dulu. Biasain masak paling lama dulu. Yaitu minta duit belanja. Itu paling lama ya. Nyari duitnya. Ngabisin mah cepet, percayalah. Minta duit belanjanya lama kali nih. Oke, ini bakwannya. Nah, di sini ada apa, Chef? Di sini baru daging, air, serai, daun kunyit, sama daun jeruk, sama asam jawa, tadi, sama air, dah, sama daging. Saya rebus sampai empuk, saya rebus duluan. Kalau nggak keburu ya, dagingnya alot takutnya. Pak, saya punya rumor, katanya. Nah, Pak Patrick mau bantuin nanti ya, bantuin masak. Karena ini kita harus nunjukin laki-laki itu harus bisa masak, Pak. Ya, sini Pak, maju. Masak sama saya satu-satu aja Pak, langsung Pak. Boleh. Sebelah sini. Nah, nih Bapak. Apa? Aduk-aduk aja Pak. Nah, ini kita masukkan bumbu merahnya. Bumbu merah ini Iya. ada cabai merahnya. Oke. Jadi Bapak ini adalah perwakilan BSIP Tanaman Palma, Bapak Dr. Patrick Markopala Pasang, STP MT. Opa manggil sini. Opa ya. Yang juga mewakili Kepala Opa BSIP Korea apa Opa Indonesia nih? dari Tanaman Palma. Opa Korea. Jadi sama dengan ininya Sasa kan? Iya, benar. perwakilan dari BSIP Tanaman Palma. Iya benar. Iya, brand ambassador Sasa tuh Siwon. Di sini nggak bawa ya? Nah, diaduk aja Pak, nggak apa-apa. Habis itu kita akan tambahin sama sedikit. Nah, sip, diaduk terus Pak, diaduk terus. Nah, tagline-nya santan Sasa itu adalah aslinya santan. Jadi tagline-nya Sasa itu melezatkan, kalau tagline-nya Sasa santan itu aslinya santan. Jadi kalau saya ngomong Sasa santan, jawabnya aslinya santan. Gitu ya. Kenapa aslinya santan ya? Karena benar dari pabriknya aja dekat sama ini ya. Nah, bedanya sama santan yang Sasa sama santan yang lain itu apa? Kalau misalnya pernah lihat santan merek lain, santan Sasa ini dibuka, ditutup, dikocok sedikit. Kita tuang, dia langsung turun. Sedangkan kalau santan lain tuh kadang-kadang harus ditekan, dipencet-pencet dulu, ya. Nah, kalau iya, karena dia menggumpal lagi turunnya kan. Nah, sip. Nah, ini kalau di tangan ibu-ibu sekalian, ini pasti diisi air, dikocok, diisi air, dikocok. Kadang nggak percaya digunting, ya baru dituang lagi ya. Oh, enggak masuk dong. Oh enggak. Tenang Pak. Tunjukkan Pak, tunjukkan. Ini kita beri bumbu Pak. Bapak sambil aduk aja. Kita kasih garam. Habis kita kasih gula sedikit. Sama, oh ini dia. Micin. Oke. Nah. Nah, kalau kelapa tuh dipakai apa aja bisa ya. Kelapa dipakai buat santan bisa, dipakai buat tuh wanginya udah mantap. Aduk terus Pak. Tomat cherry benar. Nah, biar ada asam-asamnya, saya kasih cabai. Mau kemana? Aduk. Penontonnya order ya, nanti dia mesen. Nah, selanjutnya kita buat bakwan. Nah, bakwannya jagung sama wortel.
Ini pakai si daun pepaya yang sudah direbus. Bunga daun. Bunga kembang pepaya yang sudah direbus. Aduh, jangan dong. Nah, jangan terlalu banyak ya. Perbandingan tetap lebih banyak si wortel dan jagung. Nah, kalau pakai bakwan, tepung bakwannya Sasa, ini cuman pakai tepung Sasa. Oke, kita pakai satu lagi. Pak, boleh dicip kurang asin nggak? Saya nih cara ngicip ini Pak. Sip. Nah, coba icip dulu. Kurang asin nggak? Kayaknya sih kurang asin. Udah pas ya? Kalau nggak enak pokoknya Pak Patrick. Nah, balik lagi. Sip, Pak Patrick. Nah, diaduk aja ntar saya coba icip juga. Tuh. Nah, hebatnya lagi, santan itu kalau misalnya hampir kan sifatnya kayak susu. Dia tuh kalau kena asam-asam dikit dia akan pecah. Kalau santan Sasa dia lebih tahan. Lihat di sini dia santannya nggak akan pecah tuh. Nah, ya jadi asam pedasnya tuh dapat. Dari bakwan kita campur dulu tepung dan si sayur dulu ya. Baru tambah air sedikit demi sedikit. Nah, panasin kompor, kita tuang air. Biar crispy itu paling gampang. Pastikan minyaknya harus panas dulu dan harus tenggelam. Habis itu biasain kalau goreng. Nah. Waduh, anginnya heboh nih, Biasain panas dulu, harus panas banget. Pak Patrick pernah masak bakwan? Pernah masak nggak? Ya, masak telur ceplok gitu ya. Ya. Dadar. Pak, kalau kelapa yang muda, itu kalau diperes santannya ada nggak sih Pak? Ada. Jadi dia yang 9 bulan umur buah sudah ada, 8 bulan dia sudah. Oke, itu bisa dipanen kalau paling mantep buat santan. Yang buat santan yang umur 10 ke atas Pak. 10 bulan. Satu pohon tuh panen berapa biasanya? Sekitar 15 begitu. Oh. Berarti harus 10 tahun sekali ya panen ya, astaga. Oh tidak Pak, Berapa? ber2 bulan panennya. Oh gitu. 2 bulan, 3 bulan. Tapi dari pohon bibit sampai ini bisa dipanen tuh 10 tahun. Bukan, kalau untuk panen buah, Panen buah. 5 bulan sudah bisa. Oke. Setelah itu umur buah Pak. Ya. Dihitungkan, jadi tiap 2 bulan kita panen atau 3 bulan. Oke. Pantesan kemarin di pabrik diinfoin. Jadi kalau kelapa datang udah dikupas nih, tinggal wijinya itu kalau disimpan cuma bertahan sampai 3 hari. 3 hari langsung diolah harus jadi santan katanya. Aduh, kasihan jadi orang pabrik harus satset. Apa tuh? Dekat di Minahasa Selatan. Nggak, keunggulannya udah pastilah. Tadi pertama kekentalannya. Yang paling penting ini bisa langsung diminum. Jadi bisa langsung. Jadi santan kan pada intinya bisa langsung diminum. Sedangkan kalau di pasar diperas dulu, kena airnya, ditambah air sama abangnya kadang-kadang ya. Nah kalau di santan Sasa ini udah ada kayak ultra high temperature, udah mateng. Jadi buat sop buah mau apa segala macam bisa. Pak ini udah jadi, mantap. Nanti tinggal saya bumbuin. Cendol, kolak. Nah, bisa juga. Pak Patrick tinggal goreng bakwan ini saya lanjutin. Terima kasih banyak Pak Patrick, boleh kembali lagi ya. Nanti kalau saya tanya-tanya tentang Pak santan. Patrick. Ya, saya goreng bakwan. Kalau masak tuh harus have fun, harus seneng ya.
Ini dari UMKM juga, kalau apapun nanti produk yang kalian sajikan, pastikan kalian harus pede dengan produk kalian, bahwa bisa dimakan pasti harus pede, dan pastinya masaknya harus seneng. Jangan gedumel kalau masak ya. Sip, ini sisanya nanti. Nah, ini saya icipin dulu. Bener nggak nih Pak Petik lidahnya nih? Waduh. Enak. Saya akan kasih tambah garam sedikit dan gula sedikit. Enggak. Sudah, benar sudah. Saya mau tambah ini soalnya nanti. Saya akan mau tambah perasan lemon. Iya, jeruk. Nanti pas matang. Ini cabai hijau besar ya. Nah, tomatnya ini sampai hancur nggak apa-apa karena dia ngeluarin asam juga. Kalau mau lebih mantap lagi pakai nanas. Oke. Terakhir, biasain kalau masukin lemon, jeruk limau ataupun nipis, masukin terakhir. Jangan pas ada proses pemasakan. Dia punya pahit kalau dimasak ya. Terakhir, biasain terakhir. Kecuali asam Jawa tadi ya. Sip. Dan ini biarin. Bakwan sambil dimasak. Selanjutnya masakan terakhir, ini kita buat si sate lilit. Nih saya pindahin dulu. Sip. Nah. Di sini saya bilangnya bukan sate lilit ya. Kalau mau bilang sempol boleh. Ini pakai daging apa aja, Chef? Jadi di dalam sini ini ada ayam, tenggiri, kelapa, habis itu ada bumbunya, bumbu kuningnya. Habis itu saya tambahin santan sasa. Santan sasa tadi pakai dikit, saya akan tambahin lagi. Oke. Neng boleh diaduk pakai sarung tangan aja, Neng. Bantu aduk. Nih sarung tangannya. Sini. Iya. Tenang. Nah, ini saya campur semua jadi satu adonan. Mau pakai tusukan sate kayak gini boleh. Atau mau dibuat perkedel juga boleh. Ya. Jadi kayak dicetak bulat kayak patty gitu juga bisa. Ya. Jadi nggak melulu cuma pakai sate lilit. Saya ini pakai kelapa parut juga ya. Kelapanya kalau enak, kelapanya kelapa muda dicincang. Itu enak banget. Boleh langsung diaduk aja. Oke, ada yang mau nanya nih tentang santan sasa mungkin? Ya Bapak Ibu, dipersilakan. Yuk, mungkin boleh ada yang mau bertanya, diberikan kesempatan. Bakwan, santan, tentang makanan hari ini, jangan nanya tentang kelapa, langsung ke Pak Patrick aja atau kalian lebih tahu pasti ya. Kelapa yang kecil mana sih? Kelapa yang pendek katanya ada kelapa pendek ya. Itu umurnya lebih lama apa sama? Harusnya lebih lama atau lebih cepat? Oh, nggak jauh-jauh, nggak cepet-cepet ini ya dia ya. Umur panennya lebih cepat ya berarti ya? Umur menghasilkan buahnya lebih cepat. Oh, oke. Panen buahnya sama ya? Apa tuh? Oh. Ini saya bagi dulu. Nah, ada yang mau nanya nih? Ayo dari teman-teman UMKM. UMKM biasain ya kalau buat produk masakan Indonesia sebisa mungkin. Masih tinggi kok masakan Indonesia peminatnya. Kalau masakan Korea tuh musiman. Jepang, Korea tuh musiman. Sambil saya siapin ya, kalau ada yang mau nanya boleh. Ya, jadi Bapak Ibu,
Kalau misalkan ada pertanyaan yang mau disampaikan ke chef, silakan ya sambil chef menata makanan di hari ini. Semua udah. Tambah lagi tadi. Udah. Sip. Oke, kalau mau lihat nih adonannya jadi seperti ini. Tadi pakainya ikan tenggiri giling ya. Karena hasil laut di sini lumayan banyak. Jadi ikan kalau buat adonan itu paling enak ikan yang tanpa bersisik. Ikan yang tak bersisik. Tenggiri, makarel tuh bisa ya yang kecil-kecil, makarel kecil. Kalau yang bersisik dia agak susah kalau buat adonan. Jadi paling enak tuh. Dicampur ayam biar nggak terlalu harganya nggak terlalu mahal kalau buat usaha. Kelapa parut atau kelapa parut yang tua atau kelapa muda yang diparut terus dicincang bisa juga. Terus kita pakai santan kelapa. Gitu ya. Jadi dicampur adon, garam, micin sama sedikit gula. Selesai. Jadi ini saya udah buat jadinya, boleh dibagiin. Langsung taruh di satu-satu aja. Sip. Saya akan angkat ini biar nggak gosong, takut kelewatan. Oh, ini ada temennya. Oke. Dagingnya. Pak Patrick, kesempatan orang pertama tadi yang masak boleh ambil duluan. Silakan Pak Patrick. Boleh sendoknya ini Pak. Mama. Loncat. Nah, nih. Oke, ada lagi? Pas cukup Pak. Nih. Masukin lagi. Nah, kasih kemangi nanti di atasnya. Kemangi tadi ada. Ini nih. Oke, silakan. Nah, jadi kan, nggak apa-apa. Biar dicoba. Yang lain aja. Langsung Pak. Langsung coba. Hati-hati panas. Mantap ya. Boleh? Nih dibagi-bagi aja. Pas panas. Pakai nih. Sip. Ini biar nanti aja terakhir aja. Oke. Nah, saya kan selesai demo. Saya akan lanjut lagi plating bareng Chef Lenka. Chef Lenki. Jadi di sini udah tahu ya, pertama saya mau ngasih tahu paling penting itu adalah di dekat sini ternyata ada pabrik santan Sasa. Jadi saya dan Sasa pasti kedepannya akan menguasai Manado. Nanti kalau serius tadi ada product manajernya, kita mau pasang monumen santan Sasa somewhere in Manado nanti ya. Atau mungkin nanti dekat Amurang, kita belum tahu pastinya. Jadi ntar kalau ada tim woro-woro, tim demo cooking di pasar atau di mana pasti itu ada namanya demo cooking Sasa. Dia akan icip-icip pakai santan Sasa. Jadi kalau masak sekarang ingatnya pakai santan. Karena Sasa melesatkan. Yes. Dan satu lagi, Sasa santan. Aslinya santan. Aslinya santan. Ingat. Jadi karena asli santan karena paling dekat di sini. Terus di sini balitnya juga paling dekat lagi. Di sini meneliti tentang santan ya. Tentang kelapa, tentang santan. Oke? Sasa santan. Aslinya santan. Sasa santan aslinya santan. Aslinya santan. Sasa santan. Sasa melezatkan.
It's okay, sekali lagi. Sasa santan. Aslinya santan. Oke, terima kasih. Jadi micin, santan, habis itu bakwan. Ini adalah tonggak makanan-makanan Manado pasti ya. Jadi yang gurih-gurih, pedas-pedas, santan pasti pakai. Habis itu micin sudah pasti pakai. Bakwan di sini bisa jadi bakwan jagung juga, bisa jadi bakwan udang juga. Jadi nggak melulu cuma buat cuma buat bakwan aja. Sudah jadi. Saya akan goreng terus, sambil saya akan lanjutin. MC boleh dilanjutin? Iya. Saya akan icip-icip bagi-bagi Oke, nanti ya. jadi sambil chef mempersiapkan makanan yang sudah ada, mungkin dari Bapak Ibu akan ada pertanyaan mungkin untuk chef tentang makanan tambah lagi, yang tadi banyak sudah lagi. dilihat mungkin. Oh iya, silakan. Dengan Ibu siapa, dari mana, dan pertanyaan. Perkenalkan Chef, Yes. saya Linda dari BPSI Iya, saya sambil Palma. goreng ini ya. Yang mau saya tanyakan, Chef, ini kan produk santan biasa di iklan omega 3 yang ditekankan. Omega 3 yang di Sasa ini hasil fortifikasi atau bagaimana dan dari apa? Oke. Terus untuk biasanya kalau masak bakwan ya Chef, Iya. saya biasa gunakan air dingin. Katanya lebih kriuk gitu. Itu benar atau tidak, Oke, dan oke. lebih baiknya air biasa juga boleh atau tidak gitu loh. Chef. Yes, Ya, oke. Saya terima jawab dari kasih. bakwan dulu ya, karena saya lagi goreng bakwan kebetulan nih. Airnya air biasa aja. Ibu mandi lagi Bu Rida. Enggak, jadi untuk bakwan air biasa aja nggak masalah ya. Yang penting itu minyaknya harus panas dan harus tenggelam. Minyaknya harus panas dan harus tenggelam. Lalu santan Sasa ini fortifikasi nggak segala macam. Nah jadi kita kemarin mulai semenjak pandemi nggak hanya santan juga, tepung bumbu kita semua udah Sasa Platinum Care. Kita nggak bisa nyebutin. Nah untuk menaruh Sasa ini omega 3 dan menaruh emblem vitamin B2 dan zinc segala macam, kita ajuin ke BPOM itu cukup lama, kurang lebih 1 tahunan. Kita nggak bisa bilang itu fortifikasi. Jadi kita bilang itu, jadi kita melakukan penelitian bahwa santan dengan sumber tertentu, dengan tepung sumber tertentu, dengan bumbu sumber tertentu, dia dibandingin dengan produk lain. Oh ternyata produk Sasa itu gizi, habis itu vitamin, habis itu omega 3-nya lebih banyak dan benar-benar ada. Baru kita kasih. Kalau fortifikasi biasanya kayak susu, fortifikasi tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi menambahkan vitaminnya. Sedangkan kita dari bahan-bahan yang terbaik sehingga kita boleh ngasih emblem Sasa Platinum Care. Kalau fortifikasi biasanya dia tambah fortifikasi. Omega 3 dan omega 9 gitu biasanya. Jadi ada kata-kata fortifikasi dan kita nggak ada kata-kata fortifikasi gitu ya. Jadi benar-benar dari bahan-bahan terbaik. Berapa harganya di sini? Pananda harganya berapa di sini santan? 3. Oh yang 65 3.000-an tuh, yang 65 tuh yang segitiga. Itu pokoknya kalau 200, 65, 1 liter kalau di tangan ibu-ibu nih pasti digunting, dikocok-kocok air, dituang lagi, pasti dipakai, nggak mau rugi pasti ya. Jelas pasti selalu ya. Oke, jadi Ibu Linda ini chef juga ternyata pernah jadi narasumber di event gitu? sama Sasa Wow. di tahun lalu ya Bu? Iya, luar biasa. Bagaimana Bu, sudah menjawab? Iya. Ada lagi mungkin dari perwakilan UMKM yang mau bertanya mungkin seputar menu yang sudah disajikan tadi oleh chef? Silakan. Yuk, mumpung lagi Jangan di sini. malu-malu, mumpung lagi ada di sini, mumpung chef lagi di Manado. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Banyak kan dagingnya? Jangan pelit-pelit, dagingnya banyak. Oh ada Kasih. dari perwakilan UMKM. Tambahin Silakan aja. memperkenalkan Iya, boleh, silakan. diri Kak. Selamat siang. Siap. Tadi sudah memperkenalkan diri juga. Saya Asara dari Minahasa Utara. Tadi kan saya sempat jelaskan tentang santannya tadi boleh diminum langsung. Yes. Nah itu biasanya kan kita sebagai orang awam nih takutnya kolesterol. Itu Oke. gimana Chef? Nah, Terima pertanyaan kasih. bagus. Pertanyaan keren. Nah, jadi kolesterol, masakan nih santan tuh serunya gini. Jadi santan itu kalau misalnya diperes langsung itu sebenarnya baik-baik aja. Ini kita lewat UHT, jadi udah disteril, jadi bisa langsung diminum kayak susu. Itu dan bisa diminum dan tanpa mengandung kolesterol. Kenapa? Jadi itu santan tuh pada intinya tanpa mengandung kolesterol.
Yang jelek adalah kadang-kadang masakan Indonesia yang bersantan itu adalah isinya. Jeroan itu ya, jadi jeroan-jeroannya itu sapi, habis itu entah kambing, entah apapun itu jeroannya menyebabkan santannya ikut tercemar kolesterol, masakan santannya. Terus yang kedua adalah pemanasan berkali-kali. Pemanasan berkali-kali santan itu sangat tidak baik. Jadi 2 kali, 3 kali nggak baik. Yang paling baik kalau santan sekali makan habis atau dimasak sampai dia santannya pecah. Santannya pecah, minyaknya keluar, atau di masakan Indonesia biasanya rendang. Itu. Jadi kalau dimasak berkali-kali mending langsung sampai pecah, sampai dia karamel santannya, sampai dia minyaknya keluar, itu dia akhirnya jadi si biasanya masakan Indonesia itu rendang, gudeg, tuh berkali-kali. Jadi masaknya sampai dia lama banget. Jadi kalau masakan berkali-kali itu yang membahayakan. Nah, kenapa membahayakan? Jadi susunan proteinnya, susunan dari santannya itu berubah. Itu juga membuat si kolesterol. Nggak hanya santan doang, tuh susu juga begitu. Itu ya. Menjawab? Terima kasih. Oke. Boleh dibagi. Aku ini udah jadi 1, 2. Daging tambahin nih. Dimarahin nanti. Jangan pelit-pelit dong, Kak. Kak. Mereka nunggunya dari tadi, nungguin dari jam 10. Ntar kalau nggak dikasih banyak kan. Dari tadi nih mereka nungguinnya. Aduh, jangan pelit-pelit. Nah. Ditambahin ya. Boleh, saya di depan deh, saya bagian. Makan siang. Tambahin. Bakwannya juga boleh tambahin. Nah. Iya. Yuk, 2 orang beruntung pertama dulu, yang di depan dulu. Ya, sempat ada suara pesawat tadi kalau terang dengar ya. Memang ini dekat dengan lokasi bandara Samratulangi, Manado. Oh, Pak Patrick diem aja, lagi makan ternyata dia. Menikmati itu, Chef, menikmati. Oke, silakan, bentar ya. Jadi yang memicu kolesterol justru bukan dari santannya ya, Chef tadi. Ya. Dari pengolahannya, terus dari temennya santan itu Iya, justru dari ya. isinya. Dari isinya, iya. Itu betul Temennya jahat. Iya, temennya jahat. Ibu silakan, sebentar ya. Hati-hati. Sip, yang belakang dulu. Ya, Boleh, Kakak? silakan Ayo. dinikmati. Satenya belum. Jadi ini judul masakannya apa nih, Chef? Nasi kuning, asam-asam, daging asam-asam boleh? Oke, nasi kuning, daging asam-asam. Kalau misalnya kuahnya lebih banyak, itu lebih asam lagi berasanya. Ini dagingnya aja udah asam. Nasi kuning BSIP, karena spesial dibuat belum. di BSIP. Sendoknya, oh ya. Ibu. Satenya. Oke. Kak, iya. Bapak. Nah, kan? Belum pernah kan? Iya, unik sekali nih menu hari ini. Bunga pepaya jadi perkedel. Biasanya tumis mulu, Iya. sayur mulu. Bagi daging dikit, kuahnya dikit. Daging dikit. Iya. Mantap. Ini antara lapar apa lapar apa ini nih? Enak nih. Sendoknya ada lagi. Oh iya ini deh. Bapak-bapak yang di luar bagaimana ini, Bapak-bapak? Diem aja nggak dapet ya di rendah. Mari mendekat Bapak-bapak, jangan nggak dapat. Di situ. Ya. Itu. Di sana 2 sendok. Ya, mari Sebentar Bapak ya. Ibu yang di luar gazebo datang mendekat supaya kebagian. Mari Pak, jangan malu-malu. Nah, yang kecil-kecil dulu aja, yang kayak gini-gini.
Mari Jo, Bapak Ibunya Ada mau lagi, berapa makan. lagi? So, makan 3 siang lagi. ini Bapak Ibu. Mari, ayo Bapak. Nah, pas 3. Mana, bisa nggak? Maaf. 1, 2, 3. Tinggal yang belakang nih ya? Oh. Ya, yang belakang ini. Dagingnya, belum? Bakonnya ada nih. Yeay. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Gimana? Ada yang kurang? Ada yang Gimana? kurang? Ada yang Oh iya. kurang banyak kan, Ada, Chef? antar sini. Saya mau Tenang, close tenang. dulu. Biar makannya bisa lebih enak. Tenang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana Bu? Iya, aku tahu. Aduh, Ibu ini. Bagaimana Bu pendapatnya itu masakan? Enak sekali. Iya, boleh. Cuma mau tanya, Pak. Iya. Biasanya kan orang Manado kalau masak sayur singkong daun ubi pakai santan. Iya. Apa santan itu boleh langsung dicampur Di mana? dengan sayur singkong itu daun ubi? Jadi bisa. Jadi gini, kalau misalnya daun singkong atau daun ubi, biasanya mereka direbus dulu ya. Iya. Nah, mereka rebus dulu. Biasanya ada beberapa orang penambahan si baking soda kue. Kadang-kadang biar dia hijau terus, sama dia lebih hancur, gampang hancur ya. Nah, itu pas udah ditambahin soda kue, harap dicuci dulu ya. Iya. Dicuci dulu berkali-kali. Karena apa? Kalau misalnya nggak dicuci, santan dituang itu bisa pecah. Nah, jadi bumbunya masuk bareng santan, tumis bumbu sampai matang, masukin air, masukin si daun, terakhir santan begitu mendidih, matiin, masukin santan. Oh, iya. Jadi santannya terakhir aja, nggak ada proses pemasangan lagi malah. Jadi dia cukup dengan air panas yang sudah mendidih, baru masukin. Baru bumbuin garam, micin, gula biasanya. Oh iya. Oke? Baru yang berikut Pak, biasanya kalau orang keracunan biasanya langsung cari kelapa minum santan. Oh, Berarti kalau sasa santan ini boleh langsung diminum. Boleh. Cuman kalau yang lebih baik tuh airnya sebenarnya Bu ya, katanya air kelapanya. Jadi air kelapanya dulu katanya penggantinya si infus dulu sebenarnya. Jadi makanya diminum, dia menetralkan isi tubuh biasanya gitu. Jadi santan boleh karena ada airnya juga, nggak apa-apa, boleh juga. Cuman saya belum ada penelitian ya untuk bisa jadi langsung sehat. Biasa seperti santan mereka. Pak. Gitu ya. Saya baru tahu, jadi nanti boleh saya coba nanti. Oke, Saya bisa baru tahu air kelapanya. Minum air kelapa, kalau keracunan nih diare, minum air kelapa banyak-banyak. Iya. Jangan. Oke, Nggak mau juga, nggak mau. Iya, makasih Pak. Jangan lupa. Apa tuh? Yang Oh bertanya, iya Pak. Ibu, iya. Astaga. Mantap sekali Ibu. Silakan kembali menikmati masakan atau hidangan. Ya, ada hari tadi ini. Ibu, mau nanya. Ada lagi? Gimana? Ini sudah sibuk menikmati masakan hari ini, Chef. kayaknya. Pananda, sini. Sini Pananda. Pananda, nah ini product manager dari Santan Sasa. silakan, Pak Nanda, Dia setahun untuk katanya maju mau ke 3 kali depan. ke Manado, katanya dia jatuh cinta dengan Manado. Oke. Mari Pak. Silakan nih, Pananda. Nah, ciptain. Iya, orang dalam. Ya. Sudah. 1, 2. Masih ada 4 Sudah lagi nih. semua? Buat MC 1. Buat helper nanti 1. Dari tadi ini udah nungguin. Oh, ya ada kan? di sana. Ya tuh pas tuh 4 tuh. Nggak jadi, kalian nggak jadi berarti sana. Iya. Nanti kita bagi. Bakwannya juga masih ada. Ntar langsung kita kasih bakwannya juga. Oke? Langsung aja. Saya tutup kali ya. Saya Vigo mengucapkan terima kasih banyak sudah mendengarkan, sudah mau tahu tentang minimal tentang Sasa, bahwa pesan pertamanya saya nggak mau muluk-muluk. Saya mau ngasih tahu bahwa untuk Tribun Manado dan teman-temannya bahwa pabrik Sasa itu paling dekat, sedang ada di lagi paling dekat itu di Minahasa Selatan, di Amurang ya. Jadi itu tetangga. Jadi jangan malu-malu. Kenapa? Kalau kalian pernah sering lihat daerah kalian sendiri, kelapanya banyak banget. Itulah kenapa kita punya pabrik di sini. Sumber terbaik pabrik itu dekat dengan kelapanya. Jadi santannya pasti santan terbaik juga ya. Oke, saya pamit. Saya akhir kata saya Vigo. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Terima kasih Chef Kamera mana? Vigo. Kameranya? Iya, mantap sekali, Yes. luar biasa. Terima kasih sekali lagi Chef Igo. Yes.
Jangan lupa juga. Ini saya mau amanin dulu. Makan dulu, Chef. Saya amanin dulu. Terus saya meleng dikit, hilang. Iya. Iya. Oke. Ya, baik Ditambah, Bapak Om Ibu, Rida. sambil menikmati saat ini kita pastinya akan juga melanjutkan kegiatan hari ini. Sebelum kita menutup atau closing, saya akan mengundang Ibu Rida Adnianti untuk ke depan dan menyerahkan piagam penghargaan untuk perwakilan dari BSIP Tanaman Palma. Kepada Ibu Rida dipersilakan, dan untuk perwakilan dari BSIP yaitu Bapak Dr. Patrick Markopala Pasang, STPMT. Pak Nanda lagi ngunyah, astaga Ibu. Bersama dengan Bapak Engelbert Manaroinsong, SPMSI. Kepada Bapak Engelbert Manaroinsong, SPMSI, dipersilakan untuk ke depan dan menerima piagam penghargaan dari PT Sasa Inti yang diwakili oleh Ibu Rida Adnianti selaku Head of Stakeholder Relation, perwakilan dan Bapak Nanda, perwakilan dari Head Office PT Sasa Inti Jakarta. Kasih orang-orang belakang ya. Kasih orang ini belakang. Ini. Oh, ini lah. Baik, luar biasa. Kita beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk acara yang luar biasa hari ini. Ibu Rida mohon tetap di tempat, dan mungkin untuk menutup acara, rangkaian acara kita di hari ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari Ibu Rida, mungkin harapan ke depan untuk PT Sasa Inti di Sulawesi Utara ini seperti apa? Baik, terima kasih banyak buat keceriaan hari ini, buat teman-teman Tribun, teman-teman BSIP, kemudian juga teman-teman dari Sasa tentunya. Berharap ini bukan hanya kegiatan pertama dan terakhir, nanti kita pikirkan kegiatan-kegiatan lain yang lebih menarik, dan pastinya bumbu Indonesia harus meraja di tuannya sendiri. Ya, jadi bukan hanya Sasa, tapi kita semua orang Indonesia harus menjadi raja di rumah kita sendiri. Itu saja. Salam dari Sasa. Sasa melezatkan. Sasa santan. Aslinya santan. Sasa santan. Aslinya santan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, luar biasa. Jadi demikianlah acara kita di hari ini, yaitu Cooking Demo bersama Santan, yang bekerja sama dengan Sasa Santan bersama dengan Tribun Manado dan melibatkan UMKM di Manado, dan juga berterima kasih juga kepada BSIP Tanaman Palma yang sudah menyediakan tempat yang sangat luar biasa saat ini. Dan demikianlah acara kita. Terima kasih Tribuners dan Sasa Gengs yang sudah menyaksikan. Semoga dari acara ini kita juga semakin bangga ya, karena produk Sasa Santan ini dihasilkan dari bumi Nyur Melambai. Ya, dan untuk itu sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya Maureen Lumempo dari Tribun Manado, pamit undur diri, sampai jumpa.